Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 12 IPS. Kemarin kita sudah membuat jurnal penyesuaian untuk permata Tyler. Sekarang kita mau meneruskan membuat kertas kerjanya sampai menyusun laporan keuangan dari kertas kerja itu. Baiklah, kita mulai memindahkan neraca saldo ke kertas kerja. Bagaimana cara menyusun kertas kerja itu sendiri? Silakan. Ini jurnal penyesuaian yang sudah kita buat kemarin akan kita pindahkan ke kertas kerja. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yang A. Beban perlengkapan jahit ada di debit 150.000. Ini nanti kita buat dalam kertas kerja dalam ribuan rupiah. Sehingga nolnya 3 kita buang. Kemudian cara menyusun kertas kerja, pindahkan neraca saldo permata Tyler di sini, neraca saldo persis apa adanya. Kemudian berikutnya, kolom berikutnya, jurnal penyesuaian, berarti kita memindahkan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ke kertas kerja. Baiklah, kertas kerja yang kita buat ini adalah 10 kolom, itu yang lazim dipakai. 10 kolom itu dihitung dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca sisa disesuaikan, kolom laba rugi, neraca akhir. Itu ada 5, kemudian dihitung debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit, ada 10 kolom. Baiklah, kita mau memindahkan jurnal penyesuaian ke kertas kerja. Yang pertama, beban perlengkapan jahit. Dilihat, beban perlengkapan. Di sini sudah ada. Maka tulis tadi 150. Debit, ini kasih kode A. Nah, kreditnya adalah perlengkapan jahit. Kita cari akunnya sudah ada belum? Sudah ada. Perlengkapan jahit di kredit 150. Ini juga masih yang A tadi. Sudah kita memasukkan debit dan kredit yang A. Sudah. Terus kita yang B. Beban penyusutan peralatan mesin. Sudah ada belum? Beban penyusutan mesin. Sudah ada akunnya. Beban penyusutan. Oh, ini akumulasi belum ada. Kalau belum ada akunnya kita buat di sini. Beban ruskan ini. Kodenya ruskan ini. 516. Beban penyusutan peralatan mesin 1.200.000. Kita singkat seperti ini. Debit, kreditnya akumulasi. Nah, ini tadi kasih kode B, lupa. Kreditnya akumulasi sudah ada di sini. Nah, di sini 1.200 B. Nah, berarti kita sudah memindahkan B. Sekarang yang C, beban gaji, utang gaji. Beban gaji sudah ada belum? Cari. Sudah ada. Di debit 200, kasih kode C. 200 debit. Kreditnya utang gaji. Sudah ada utang gaji belum? Belum ada, nyusun lagi. Kodenya urutkan utang ini. Utang usaha terus utang gaji 212. Utang gaji. Kredit berarti di sini 200. Kasih kode C. Nah, berarti C sudah dimasukkan. Sekarang D. Beban penyusutan peralatan kantor 30. Beban penyusutan peralatan kantor belum ada. Kita buat lagi beban. Berarti urutkan 517. Nih. Beban penyusutan peralatan kantor. Ada di debit 30, kasih kode D. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Belum ada, buat. Tadi kan peralatan kantor ini. Berarti kodenya bawahnya 124. 124. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kredit kasih kode D.
Sudah, kita jumlahkan jurnal penyesuaian ini harus sama dengan yang di sini. Kalau yang di debit tadi 4, yang di kredit harus 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah, berarti langsung aja 15, 60. Ini sudah, berarti kita mau mengisi NSD. NSD itu neraca sisa disesuaikan dengan memperhitungkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jika tidak ada jurnal penyesuaiannya, berarti langsung ditulis. Nah, seperti ini Bu Yayu sudah nulis karena tidak ada jurnal penyesuaian. Yang ada jurnal penyesuaian, lihat sini. Di neraca saldo ada debit 750. Terus ada kredit 150. Kurangkan. Berarti masih ada debit 600. Kemudian yang ini. Ada kredit 500. Ada kredit lagi 1.200, berarti 1.700. Kredit tambahkan, kredit tambahkan. Terus berikutnya ini ada debit sekian, ada JP-nya debit sekian lagi, berarti tambahkan debit tambahkan, ada di debit sini. Nah, kemudian nih beban perlengkapan ada jurnal debit sekian, nah sini langsung juga masukkan apa adanya. Kemudian ini sudah, ini beban penyusunan peralatan mesin ada debit, masukkan debit. Nah, terus ini utang gaji kredit 200. Terus ini beban, ini debit 30. Ini akumulasi kredit 30. Silahkan dijumlahkan, tadi Bu Yayu sudah menghitung jumlahnya 26880. 26880. Usahakan ini selesai dulu dan imbang, baru kita melangkah menyusun laba rugi sama kolom neraca. Kolom laba rugi dan neraca itu kita harus berpedoman pada ini. Yang masuk di kolom laba rugi itu adalah akun nominal, yaitu pendapatan sama beban. Yang masuk ke kolom neraca adalah akun real, harta, utang, modal atau HUM. Maka dari itu kita mau mengisi bersama-sama dengan data dari NSD. Nih, kita nggak usah lihat sini, langsung lihat ini aja. Tadi Bu Yayu sudah membuat biar cepat, yaitu yang masuk neraca itu adalah yang akun real. Akun real berarti harta kode 1, utang kode 2, modal kode 3. Jadi kita lihat kode 1, 2, sampai 3 ini semuanya sekian ini langsung masuk ke neraca. Sampai ini sudah saya masukkan. Kemudian ini tadi karena ada JP-nya belum saya tulis. Nih, sudah. Sekarang kita tinggal masukkan yang kolom laba rugi, akun nominal. Akun nominal tuh pendapatan sama beban. Pendapatan sama beban tuh kode 4 sama kode 5. Kode 4. Nah, masuk sini, dari sini. Nah, pendapatan jasa, pendapatan bunga. Kemudian ini beban gaji. Ini beban listrik, beban bunga. Ini beban bunga, beban perlengkapan. Kemudian beban sewa. Ini strip, ini beban penyusutan peralatan mesin. Ini utang gaji tidak masuk di kolom laba rugi tapi masuknya di neraca utang. Nah, kemudian ini beban peralatan kantor masuk sini, debit. Kemudian ini akumulasi tidak masuk di kolom laba rugi tapi langsung masuk neraca akhir. Sekarang kita mau menjumlahkan kolom laba rugi debit sama kredit. Kita jumlahkan kreditnya dulu. Di sini ada 2 pendapatan, 0, 5, 9, 3. Kemudian ini kita jumlahkan bebannya 5, 2, 3. Ternyata lebih banyak jumlah di kolom kredit. Padahal kredit itu
untuk mencatat pendapatan. Berarti pendapatannya lebih besar daripada beban. Kita selisihkan, kita tulis di sini. Kolom laba rugi, kredit jumlahnya 3950. Kolom laba rugi debit jumlahnya 3225. Kurangkan. Ternyata lebih banyak pendapatannya daripada beban, maka terjadilah laba. Labanya tadi 725. Sekarang masukkan sini. Kalau laba ini jumlah ini harus sama. Ini labanya di sini 25. Ini total sini tulis lagi 5093. Ini harus sama, 0 masih 1, 5, 9, 3. Nah, ini terakhir. Terus tulisi di sini laba. Laba tadi sudah. Laba itu nanti akan menambah modal, maka besarnya laba ini langsung menambah modal. Posisi modal kan berada di kredit, maka labanya taruh di posisi kredit sini. Nah, kita akan menjumlahkan neraca kolom debit. Jumlahnya 23655. Berarti ini jumlahkan sampai sini sebelum modal, sebelum laba. Yan. Terus ini yang debit 23655 harus cocok. Ini tambah ini 5, 6 masih 1, 3, 2. Nah, neraca debit kredit sama. Sudah. Dari kertas kerja ini kita akan menyusun laporan keuangan. Jadi fungsi kertas kerja itu adalah sebagai alat untuk membantu menyusun laporan keuangan. Alat untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Baiklah, laporan keuangan yang kita buat yang pertama adalah laporan laba rugi. Kemudian yang kedua nanti laporan perubahan modal, yang ketiga adalah neraca. Untuk ini kita tidak usah membuat arus kas, jadi laporan keuangannya ada 3 saja. Kita buat yang pertama, laporan laba rugi. Silakan laporan laba rugi ini sumbernya adalah kertas kerja yang kolom laba rugi ini. Pindahkan ke laporan laba rugi. Pendapatan jasa tulis ini 3.900. Pendapatan bunga 50. Total pendapatan taruh sini 3.950. Total pendapatan ini sebetulnya sama dengan ini total pendapatan. Terus kita mau ngisi bebannya ini semuanya, pindahkan ke sini. Beban gaji, beban listrik, beban bunga, beban perlengkapan, beban sewa ruko, beban penyusutan peralatan mesin atau jahit, beban penyusutan peralatan kantor. Nah, semuanya dijumlah. Jumlahnya sama dengan ini, total beban ini. Nah, berarti 3225 total beban. Total pendapatan kurangi total beban, ternyata lebih besar pendapatannya, akan terjadi laba. Labanya 725. Tadi sudah dihitung di sini, ya. Langkah berikutnya, kalau sudah membuat laporan perubahan modal dan kita laporan laba rugi dan kita sudah tahu labanya, kita akan menyusun laporan perubahan modal. Yaitu modal awal itu modal tatkala masih di neraca, ini 15.000, kita tulis. Terus laba, tulis ini tadi yang sudah dihitung, 725, dikurangi prive-nya yang ada di neraca sini, 300, 725 kurangi 300, berarti masih banyak labanya, maka terjadi penambahan modal sebesar selisihnya, yaitu 425. Tambahkan 5, 2, 4, ini 15. Ini namanya modal akhir, yaitu modal akhir
Januari atau 31 Januari. Nah, sekarang kita nyusun yang laporan ketiga yaitu neraca. Judul mesti ditulis dulu, nama perusahaan, nama laporan, periodenya. Aktiva itu harta. Baiklah, akan kita tulis harta lancar dulu. Harta lancar atau kita singkat HL. Kalau akan menyusun neraca ini sumbernya dari neraca akhir ini. Sumbernya dari sini, ya. Harta lancar HL kita tulis di situ kas. Kas ini masukkan nih. Piutang nih. Perlengkapan jahit, perlengkapan jahit ini sudah. Terus itu namanya harta lancar, kita totalkan ketiga ini 7.355. Terus harta tetap tuh mulai peralatan jahit atau mesin. Tadi nilainya di neraca 13.000 atau 13 juta, tetapi ada akumulasi, sedangkan akumulasi itu posisi berada di kredit, sehingga harus dikurangkan dulu. Dikurangkan. Ini kita buat orek-orekan di sini. 13 ini kurangi 1.700.000 ini. Ya, nanti hasilnya berapa nih? Ini masih 2, 11 kurang ini berapa nih? 0. Ini tadi 2 masih 1, 11.300. Terus peralatan kantor nilai di neraca 3.000, masuk sini 3.000, ada akumulasinya. Akumulasinya ini 30, kurangkan dulu. Jadi ini peralatan kantornya ada berapa nih? 3.000 kurangi 30, 2.970. Terus ini tambahkan sama ini. Akhirnya ketemunya total harta tetapnya 14.270. Kemudian kita akan menghitung total harta. Total harta itu ini tadi. Total harta lancar ditambah total harta tetap. HL plus HT. 5 tambah 0, 5. 5 tambah 7, 2 masih 1. Ini 3 tambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. Terus 7 tambah 4, 1. Masih 1. Nih berarti 2. Nah, 21, 6, 25. Sekarang yang posisi sebelah sini itu namanya pasiva. Nah, pasiva itu utang sama modal. Utangnya kita tuliskan dulu tadi. Utangnya meliputi nih, utang usaha, utang apa ini? Bank. Terus di sini utang apa tadi? Gaji. Kita tulis nih, sudah. Kita totalkan, total utangnya adalah 6.200. Terus modal yang dimasukkan ke neraca adalah modal akhir yang tadi sudah kita hitung 15.425. Kita hitung total utang dan modal. Nah berarti ini tambah ini 5, 2, 6, 1, 2. Nah inilah total harta sama total utang dan modal harus seimbang, sama. Itu dinamakan neraca. Neraca yang kita buat ini bentuk sebelah menyebelah atau bentuk skontro. Nah, demikian anak-anakku semuanya, laporan keuangan secara singkat sudah selesai. Jadi kalian akan tahu bahwa sumber dari menyusun laporan keuangan ini adalah dari kertas kerja. Demikian saya kira sudah paham bagaimana menyusun kertas kerja sampai memindahkan menyusun laporan keuangan. Demikian, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.